Kita mulai nggih. Nggih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Nggih, Pak. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Masih Bapak Ibu sesuai dengan LMS kita ini MA atau modul ajar berbasis PBL, Problem Based Learning. Baru nanti di LMS itu PJBL, Project Based Learning. Saya sudah konfirmasi ke panitia, jadi saya menyesuaikan LMS ya. Jadi di LMS di LK6 itu adalah PBL, modul PBL. Nanti saya share di tugas itu untuk yang PBL-nya. Besok adalah yang PJBL. Bapak Ibu, untuk modul itu bagi guru penting. Meskipun kadang-kadang itu secara administratif karena digunakan untuk akreditasi sekolah. Prakteknya wallahu a'lam. Karena modul ajar itu adalah rambu-rambu real kita untuk mengajar. Kadang-kadang kita membuat modul ajar itu begitu ideal, termasuk ketika pelaksanaan pembelajaran. Apakah itu kita lakukan? Kadang enggak. Ya, modul bahkan nanti prakteknya saya contohkan, tunjukkan yang modul ajar yang modul PBL. Tolong yang mikrofon masih menyala bisa dinonaktifkan dulu. Kelihatan Bapak Ibu? Nggih, Pak. Di dalam tugas itu, bentar. Kita disuruh memilih di LK6 itu ada 3 model untuk penyusunan modul ajar. Bapak Ibu bisa memilih salah satunya. Tapi karena proses belajar saya kira kita sepakati saja mungkin model 1 itu lebih lengkap. Jadi lebih enak. Nanti Bapak Ibu bisa memilih itu yang model 1 kalau Bapak Ibu sepakat, monggo. Ada beberapa komponen dalam model ajar itu. Pertama, berisi identitas modul. Bapak Ibu bisa mengisi dengan lengkap mulai nama penyusun, instansinya, berarti sekolah SMP apa atau SMA apa, tahun penyusunan 2024, jenjang sekolahnya,
Instansinya ini apa nih? Kemendikbud ya berarti. Kalau SMA, jenjang pendidik, jenjang sekolahnya itu misalnya SMP, SMA atau MI, mata pelajarannya pilih mata pelajaran PEI salah satunya, misalnya akidah, akhlak, fikih, Quran, hadis dan seterusnya. Fasenya ini juga monggo ditulis. Lalu semesternya juga begitu. Baru di materi pokoknya, dalam modul ajar itu materi pokok apa yang diajarkan. Misalnya tentang najis, yaitu tulis najis. Haroh, bersuci dan najis. CP-nya juga begitu, Bapak Ibu sudah rumuskan kemarin termasuk alokasi waktunya. Nanti kita sedikit bicara CP. Ini semuanya sudah kita tulis mulai CP, TP, ATP, KKTP, alokasi waktu, materi, kemudian apa yang kemarin terakhir itu sampai instrumen atau rubrik dari asesmen sudah, LKPD juga sudah. Tapi memang perlu diperbaiki, nanti Bapak Ibu bisa diperbaiki di sini. Satu, yang B sekarang. Kompetensi awal, apa isinya Bapak Ibu ini? Apa kira-kira? Bapak Ibu? Ada yang tahu? Atau ada yang sudah punya modul? Ada yang sudah punya modul? Pak Dede? Iya, Pak. Sudah punya modul? Sudah punya, Pak? Apa kompetensi awalnya di sini? Di siapa? Tugas ini. Kompetensi awal berarti yang harus dikuasai peserta didik, Pak. Gimana? Yang harus dikuasai peserta didik. Yang harus dikuasai peserta didik. Yang lain? Apa kira-kira? Ini penting. Kemarin kita itu membuat asesmen awal. Nah, kompetensi awal ini adalah berupa hasil asesmen awal. Jadi pemetaan kemampuan siswa berdasarkan modal awal yang mereka miliki. Itu kompetensi awal isinya itu. Misalnya kemarin dibagi 3 kelompok. Materinya tentang najis. Maka kompetensi awalnya 1. Sebagian siswa telah memahami, misalnya gitu ya, tentang najis, namun belum mampu mempraktekkan cara mensucikan najis. Misalnya begitu gitu. Yang kedua, sebagian ini kompetensi awal. Karena itu kemarin sebenarnya kompetensi awal itu kan diperoleh dari pengukurannya dari semester sebelumnya. Kalau sekarang semester ganjil berarti semester genapnya. Misalnya begini, hari ini pelajaran sholat, materi ini. Maka mereka harus paham tentang wudhu. Jadi misalnya sebagian atau mayoritas boleh paham dan bisa mempraktekkan wudhu, sebagian sampai yang 3 sebagian ada yang memahami masalah sholat dan sebagian belum. Ini pemetaan. Nanti isinya begitu nggih Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan? Bapak Ibu silakan nanti bisa dilihat dari hasil asesmennya itu. Ada 3 kelompok. Sebagian bisa, tetapi namun ini sebagian belum bisa, sebagian dan seterusnya. Jadi kompetensi awal itu adalah hasil dari asesmen awal. Kalau yang kemarin itu agak kurang nyambung dengan materinya, maka buat saja, tidak apa-apa.
Jadi memang kemarin banyak yang kadang-kadang kurang nyambung karena perkiraan masih ya, jangan menggunakan kira-kira. Tetapi karena ini ada hasil pasti. Ngoten nggih? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Halo? Ada pertanyaan Masih Bapak Ibu? belum, Pak. Masih. Jadi saya ulang. Kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang sudah dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu, dan itu berdasarkan hasil asesmen awal. Wow. Jelas nggih? Berarti Pak ini ya kriteria ya Pak ya? Kriteria kan itu. Ya, boleh. Jadi kriteria 3 kemarin itu ada di asesmen awal. Nggih, Pak. Kemudian siswa, peserta didik, ada yang sebagian peserta didik dan seterusnya itu. Lalu profil. Profil pelajar Pancasila itu disesuaikan dengan materinya. Jadi tidak semuanya dimasukkan. Beriman dan bertakwa, berakhlak. Mana kira-kira materi yang terkait dengan itu? Misalnya beriman dan bertakwa, oke. Berakhlak mulia, oke. Terus apa lagi kira-kira? Nanti disesuaikan dengan materi. Mandiri, manakala itu PBL, problem based learning, maka bisa dimasukkan yang mandiri ini. Atau kreatif bergotong royong jika diskusi. Ngerti nggih? Jadi tidak semuanya profil pelajar Pancasila yang ada sekian itu wonten pinten niku. Itu tidak masuk semuanya. Saya ulang, tidak perlu dicantumkan seluruhnya, tetapi disesuaikan dengan apa nih? Materi. Termasuk RA-nya nanti dimasukkan ya di sini. Rahmatal alaminnya yang mulai ta'adub, ta'awun dan seterusnya itu. Itu juga tidak perlu dicantumkan semuanya, tetapi disesuaikan dengan materi di dalam modul. Sarana itu sudah ada kemarin di LKPD. Nanti termasuk LKPD adalah sarana. Misalnya Bapak Ibu bisa menuliskan sarananya adalah buku paket, buku ajar, LKPD, kemudian alat peraga praktek jika ada. Sarplasnya loh. Papan tulis, Bapak Ibu tulis di situ. Sekali lagi disesuaikan dengan materi dan model pembelajarannya. Target apa isinya Bapak Ibu? Tujuan mungkin Pak. Halo? Tujuannya mungkin Pak. Apanya Bapak? Ibu? Untuk target peserta didik mungkin dilihat dari tujuan. Tujuan. TP ya Pak, TP ya? TP. Nah, hasil asesmen awal lagi-lagi. Kemarin sudah dipetakan. Hasil asesmen awal. Peserta didik itu ada yang tipe reguler atau tipikal ya umum. Apa? Peserta didik yang tidak ada hambatan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang kedua, peserta didik dengan kesulitan belajar. Misalnya ya, ada peserta didik itu yang gaya belajarnya itu audi saja, mendengarkan saja karena ada keterbatasan di mata, jadi nggak bisa melihat visual. Ini keterbatasan.
Atau hanya di mata saja tetapi di visual saja tapi audio tidak? Ada nggak yang seperti itu di kelas? Atau kesulitan lain memahami materi karena bahasa. Misalnya peserta didik Bapak Ibu ada yang dari Cina, nggak bisa bahasa Indonesia. Misalnya Bu. Atau Bapak Ibu kalau ngajar berbahasa Arab sehingga mereka nggak paham bahasa Arab. Atau peserta didik kesulitan belajar itu karena kurang percaya diri. Atau juga bisa jadi karena konsentrasi yang pendek. Jadi jangka konsentrasinya itu pendek pada pelajarannya itu misalnya 35 kali 2, berarti 70 menit. Dia bisa konsentrasi hanya 10 menit. Itu juga problem Bapak Ibu. Ini dimasukkan kategori peserta didik dengan kesulitan belajar. Hasil asesmen kemarin, identifikasi kemarin. Ada pula di kelas Bapak Ibu itu peserta didik dengan pencapaian yang tinggi. Jadi cepat memahami, cepat berpikir, cepat terampil, memiliki jiwa leadership dan seterusnya. Ini dikategorikan peserta didik dengan pencapaian tinggi. Paham Bapak Ibu? Nggih, Pak, nggih. Saya ulang. Jadi peserta didik bisa dikategorikan 3 kategori. 1, reguler. Reguler itu memang mereka nggak ada masalah apapun. Yang kedua, peserta didik kesulitan atau hambatan belajar karena keterbatasan fisik, misalnya karena hanya menggunakan audio saja kayak belajarnya atau visual saja kayak belajarnya. Ketiga, itu adalah peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi atau pencapaian tinggi. Mungkin di kelas Bapak Ibu tidak ada yang mengalami hambatan dalam hal keterbatasan fisik. Jadi bisa hanya peserta didik reguler, tipikal, dan peserta didik dengan capaian tinggi. Kan ada itu 1, 2, tapi yang pintar di kelas. Cepat paham, terampil. Ini yang hasil sebenarnya asesmen kemarin, tapi banyak yang nggak ada sesuai. Tapi nanti di modul ajar ini tolong disesuaikan. Tolong disesuaikan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Izin bertanya Pak Ibnu. Terkait dengan kriteria yang reguler, lalu hambatan dan juga tipikal tinggi tadi, itu tidak perlu menyebutkan peserta didik, namun secara keseluruhan, gitu. Keseluruhan. Jadi berdasarkan pengamatan dan seterusnya yang kemarin itu bisa dikelompokkan di situ. Jadi peserta didik tipikal. Nggak usah menyebutkan jumlah. Meskipun hanya 1, tapi bisa dimasukkan dalam kelompok itu, Ustaz. Sekali lagi, tidak menyebutkan jumlah. Bisa dikategorikan peserta didik reguler. Dan ini tidak usah didefinisikan, tapi Bapak Ibu harus tahu. Cukup ditulis peserta didik reguler atau tipikal. Itu apa artinya? Adalah peserta didik yang tidak mengalami hambatan dalam belajar. Yang kedua, peserta didik dengan pencapaian tinggi. Itu juga tidak usah didefinisikan. Cukup Bapak Ibu tahu yang dimaksud peserta didik dengan pencapaian tinggi adalah siswa yang memiliki kemampuan dan pemahaman lebih cepat dibanding satu kelasnya itu. Sekali lagi nggak usah didefinisikan. Cukup ditulis peserta didik reguler, peserta didik tipikal.
izin bertanya lagi Pak Ibnu. Monggo. Ya, terkait dengan kurikulum merdeka ini, bahwasanya sekolah itu wajib ada sekolah inklusi atau kurikulum inklusi, yang mana di situ anak-anak yang berkebutuhan khusus, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan mental, itu tetap terwadai di sekolah umum. Sehingga di sekolah saya, ini terutama mungkin di sekolah Bapak Ibu yang lain ada, nanti ditemukan siswa itu yang memiliki kebutuhan khusus. Kalau Nanti di kelas di- Pak Ahmad ada, enggak apa-apa. Kalau enggak Pak. ada, ya enggak usah. Jadi sekolah itu kan institusi secara keseluruhan, ya. Jadi memang harus dibedakan di situ. Karena itu target peserta didik modul ini itu sesuai dengan kelas masing-masing. Kalau di kelas Bapak Ibu enggak ada, maka enggak usah disebutkan. Adanya di kelas lain misalnya, dan Bapak Ibu enggak ngajar. Padahal modul ini sebagai pegangan Bapak Ibu ketika mengajar. Maka enggak usah disebutkan. Gitu Pak. Kalau kurikulum secara umum gitu. Iya. Oke. Kebetulan di kelas saya ada. Nah, Jadi, boleh sebutkan, bagi ya. peserta didik dengan kebutuhan khusus atau hambatan belajar. Boleh diganti hambatan belajar atau kebutuhan khusus. Mau nular gitu. Itu saja. Yang lain Bapak Ibu? Paham ya? Sekarang model. Apa isinya ini Bapak Ibu model? Model pembelajaran yang akan diinputkan seperti discovery. Ada model itu misalnya model ya. Model itu kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis proses pembelajaran. Itu namanya model. Jadi Bapak Ibu bisa begini. Mungkin modelnya tatap muka, mungkin modelnya blended learning, mungkin modelnya macam-macam. Nah, Bapak Ibu saya yakin sudah hafal tentang apa bedanya model, strategi, pendekatan, metode, dan teknis. Bapak Ibu harus bisa membedakan strategi proses kegiatannya pembelajaran. Metodenya itu, modelnya itu adalah pendekatannya. Model itu caranya. Misalnya strateginya menggunakan problem based learning. Caranya, metodenya berarti menggunakan apa? Diskusi. Teknis itu adalah lebih spesifik, masing-masing guru bisa memiliki cara. Misalnya guru itu mengajar ketika memberi apresiasi atau ada dengan cara lembut, ada dengan cara keras, ada dengan cara macam-macam, itu namanya teknis. Jadi modelnya silakan nanti diisi misalnya tatap muka atau blended learning atau dengan cara tadi itu ya. Kemudian metodenya ini bisa ditulis sekaligus PBL, diskusi, presentasi, dan gantung nanti Bapak Ibu ya, disesuaikan dengan materinya. Sekarang TP. TP-nya Bapak Ibu sebenarnya itu kemarin masih ini ya. Saya kurang bagus, tetapi karena proses belajar kita terus berkembang. Jadi TP itu Bapak Ibu yang paling sederhana itu bisa menggunakan rumus ABCD. TP diperoleh dari CP, CP-nya itu given sudah ada di keputusan Menteri Ristek Dikti itu, Bapak Ibu enggak boleh ngambil yang lain. Apa BCD? A itu adalah apa?
Audience. Audience, behavior, B. Behavior. behavior, C. Condition. condition, D. degree, Pak. Degree. Kalau audiens berarti siapa? Siswa, Contoh, siswa. peserta didik mampu. B. Behavior. Itu adalah perilaku. Apa maksudnya perilaku? Apa kira-kira maksudnya perilaku itu? Berarti kan tugas yang beres sore. Kemudian gaptek mana ke puting. Perilaku yang harus ditunjukkan peserta didik. Kapan? Setelah sesi pembelajaran. Misalnya begini, mendemonstrasikan, mempresentasikan, mempraktekkan, mendiskusikan. Ngerti ya? Contoh, berarti kalau A dan B, audiens dan behavior, peserta didik mampu mendemonstrasikan. Peserta didik mampu mempraktekkan, peserta didik mampu mengidentifikasi, peserta didik mampu mengkelompokkan, dan seterusnya. Tinggal dilihat CP-nya, kemudian dituangkan dalam TP. Baru setelah itu C, condition. Condition itu biasanya dalam bentuk kata benda. Contohnya begini sajalah. Peserta didik mampu mendemonstrasikan gambar tentang tata cara sholat atau gambar tentang wudhu. Peserta didik mampu mempresentasikan makalah tentang sholat. Peserta didik mampu mempraktekkan membaca Al-Quran. Baru yang degree. Degree itu hasil akhirnya. Tanpa ada salah. Misalnya begitu nggih? Boleh. Dengan baik dan benar boleh. Atau selama 30 menit boleh. Silakan, degree itu adalah hasil akhir. Biasanya menggunakan dengan baik dan benar. Atau tanpa ada kesalahan, atau dengan tepat, dan seterusnya. Kalau semuanya ABCD ditulis, peserta didik mampu kalau Al-Quran ya, membaca atau mempraktekkan, boleh membaca Al-Quran surat Al-Fatihah tanpa ada kesalahan. Itu namanya TP. Nanti baru berikutnya lagi di bawahnya, peserta didik mampu melafalkan huruf hijaiyah melalui misalnya alat peraga, boleh, tanpa ada kesalahan. Nah, itu namanya TP, ATP Bapak Ibu, bukan TP ya, ATP-nya. Ngerti nggih? Halo, bisa dipahami? TP atau ATP, Pak? Oh, ATP ya? Oh, ATP. TP dan ATP-nya. Nanti TP-nya apa, kemudian di bawahnya ditulis ATP-nya apa. TP-nya misalnya 2 saja dari materi itu umpamanya. Nanti dijelaskan dari TP-nya itu. Karena ATP itu kan langkah-langkah kompetensi yang akan dicapai. Mulai dari yang umum ke yang lebih spesifik. Mulai dari yang mudah sampai ke sulit. Ngerti nggih? Ini saya mengharap sebenarnya harus ada diskusi. Jangan hanya ini Bapak Ibu. Wah, saya tidak tahu Bapak Ibu diam itu paham atau memang sudah sangat ahli atau tidak paham. Gimana tentang kompetensi inti ini? Ada pertanyaan? Perumusannya pakai ABCD? Boleh dengan ABCD, boleh cukup yang kemarin.
kompetensi dan subjeknya saja. Langsung misalnya mampu mendemonstrasikan, boleh mampu membaca Al-Quran, surat Fatihah melalui audiovisual boleh tanpa ada kesalahan. Ngerti nggih? Gimana Bapak Ibu, ada pertanyaan? Saya tunggu. Yang nggak paham atau yang belum jelas, atau saya menjelaskan terlalu jelas? Sudah jelas, Pak. Jelas, Pak, jelas. Oke, lanjut. Kalau begitu. Saya anggap ini jelas, maka nanti tidak boleh ada kesalahan ketika nyeting modulnya. Aduh, bahaya iki. Sekarang berikutnya, pemahaman bermakna. Apa isinya kira-kira? Apa Bapak Ibu? Saya tunggu jawabannya sampai ini habis. Kalau pemahaman terbiasa, Pak. Gimana, Ustadz? Bisa terbiasa dalam melaksanakan materi. Yang lain? Apa kira-kira? Nah, Bapak Ibu kalau sudah paham apa pemahaman bermakna, maka nanti bisa merumuskan. Kira-kira apa, Bang? Mohon izin menjawab, Pak. Tapi mohon kalau salah mohon dikoreksi, nggih. Pemahaman bermakna adalah kalimat pernyataan yang berfungsi untuk mendeskripsikan proses belajar yang tidak sekedar menghafal konsep atau fakta, tetapi juga merupakan kegiatan yang menghubungkan konsep-konsep untuk membangun pemahaman yang utuh. Oh, aku mau saya ngajar PPG. Sementing aman dulu lah. Aku sama Bu Susi yang sudah begini diskusi. Bu, saya siap mendukung apapun keputusan ini. Saya punya. Lo berarti antum ikut menyetujui. Nggak masalah. Dan di rumah itu nggak boleh ngetes. Iya, aku kok. Oh, toh, saya senang diterima semua. Kalau diminta untuk tanda tangan. Saya tanda tangan pun walau wajar saya tidak. Saya tidak, wes. Pokoknya saya tidak ikut tanda tangan juga. Ya, ya wes. Aku udah tahu tapi nggak apa-apa. Jadi nggak usah hadir. Nggak usah ada tantangan, nggak usah. Terserah kewenangan dari pihak rektorat dan pasca. Ya wes. Oke sih. Oh no, malah aku yang ini terus apa macam tapi nggak ada tantangan, tapi tak. Habis kalau ingin cek aja, ingin cek. Apa dikasih nolong suruh. Ya wes aku tak anu sih. Lanjut. Nah, Bu Nisa tadi itu sudah membuka diskusi. Bu Khair An-Nisa. Gini Bapak Ibu, jadi pemahaman bermakna itu adalah, tak kasih definisi yang mudah saja. Informasi tentang manfaat. Saya ulang, informasi
tentang manfaat yang akan diperoleh peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran ini. Jadi kira-kira begini, apa pentingnya belajar ini? Ya, jadi pemahaman bermakna itu apa pentingnya belajar ini? Bapak Ibu ngajar fikih tohara. Peserta didik harus tahu apa pentingnya saya belajar ini. Misalnya Bapak Ibu mengajarkan masalah wudhu. Peserta didik harus tahu apa pentingnya belajar wudhu. Maka Bapak Ibu tinggal ditulis di sini. Wudhu merupakan syarat sah sholat bagi setiap muslim. Misalnya itu kan informasi. Berarti dengan mempelajari wudhu ini, peserta didik itu sholatnya akan memenuhi syarat. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Saya ulang, pemahaman bermakna itu adalah informasi tentang manfaat yang akan diperoleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Gampangannya, kenapa materi ini penting? Contoh rumusan bahasanya bisa. Misalnya tentang sholat fardu. Bagaimanapun, dalam keadaan apapun, misalnya dalam kondisi sakit, kita harus tetap melaksanakan sholat sesuai keadaan kita. Hanya begitu ya, karena ini tentang sholat wajib. Sholat adalah salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan dan seterusnya. Banyak redaksi yang Bapak Ibu bisa gunakan. Berapa jumlahnya? Tergantung materinya. Kalau materinya hanya tentang wudhu, ya berarti wudhu itu. Jelas Bapak Ibu? Izin bertanya Pak. Monggo. Iki bedanya TP dan manfaat kira apa Pak? Iki TP kan mampu, mesti anu-anu gitu. Bedanya TP dan manfaat ini. Oh, ya. Atau pemahaman bermaknanya gitu Pak. Maksudnya apa bedanya? Nah, kemarin itu ada konsep pengetahuan. Struktur pengetahuan kemarin adalah ada konsep, ada prosedur, ada metakognitif. Jadi ini termasuk di metakognitifnya. Kalau manfaat itu beda Bapak. Tetapi pemahaman bermakna itu lebih dalam lagi, itu kurang masuk. Misalnya apa manfaatnya sholat dari aspek kesehatan, dari aspek kebersihan, dan seterusnya. Hanya menjadi pengetahuan. Tapi kalau bermakna, ini harus menjadi nilai dalam dirinya. Ngerti nggih? Iya Pak, siap matur suwun. Jadi nanti siswa itu akhirnya termotivasi untuk belajar. Oh ternyata belajar wudhu itu penting. Karena itu menjadi syarat sah sholat. Beda dengan manfaat wudhu untuk membersihkan muka, badan, seterusnya itu kebersihan, kesehatan, beda. Tapi kalau pemahaman bermakna, mulailah ada yang pertanyaan, mengapa materi ini penting diajarkan? Salah satunya tadi itu adalah wudhu merupakan syarat sah sholat. Nggak harus banyak. Ngoten nggih? Bisa dilanjut? Ya, Pak. Sekarang pertanyaan pemantik. Apa nih menurut jenengan pertanyaan pemantik itu?
Pertanyaan yang dirancang untuk menarik minat dan perhatian siswa, Pak. Pertanyaan yang dirancang untuk menarik minat peserta didik. Oke, jadi definisinya gampangnya begini. Pertanyaan yang didesain, yang ditujukan kepada peserta didik untuk apa? Untuk apa? Menumbuhkan rasa ingin tahu. Menumbuhkan rasa ingin tahu. Untuk menumbuhkan berpikir kritis. Ngerti nggih? Jadi tujuannya adalah menumbuhkan rasa ingin tahu. Maka jangan pertanyaan pemantiknya jangan menggunakan ini. Ayat berapa apa ya misalnya tahun berapa Indonesia merdeka itu enggak. Maka gunakan pertanyaan mengapa, apa. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa menumbuhkan rasa ingin tahu dan berpikir kritis. Itu namanya pertanyaan pemantik. Terkait dengan pelajaran. Contoh kalau wudhu. Contoh ya, kalau soal wudhu. Contoh misalnya begini. Mengapa kita harus berwudhu sebelum melaksanakan sholat? Itu akan merangsang siswa untuk ingin tahu. Ngerti dong ya? Karena ini, karena A, karena B, karena C. Maka jangan dijawab. Nanti diuraikan di dalam materi ajar. Ayo, menurut kamu Ridwan, apa? Mengapa kita harus berwudu sebelum sholat? Oh, karena ini Pak, kewajiban. Pinter. Bu Ria, kenapa kita harus wudu sebelum sholat? Ya karena harus wudu Pak. Ya pinter, jos. Baru nanti itu, ini kan merangsang kenapa ya kita harus berwudu dulu untuk sebelum sholat. Loh kok tiba-tiba 15. Ini yang disebut dengan pertanyaan pemantik. Gak usah banyak-banyak Bapak Ibu, cukup 2, 3. 3 lah. Pertanyaan inti-inti saja, 3 saja. Dan tidak usah dijawab. Nah, jawabannya, ayo kita pelajari ini. Nanti pelajaran. Begitu. Jadi materinya itu membuat peserta didik ingin tahu. Apa ya materi hari ini? Iya, kenapa ya kita? Harus wudhu dulu. Dan anehnya wudhu itu, yang menyebabkan wudhu batal itu kan salah satunya adalah kentut. Tapi yang dibasuh kok mukanya, bukan bokongnya, misalnya begitu. Bapak Ibu tahu jawabannya? Dari sananya Pak. Oh, yang batal itu karena kentut atau buang air besar kecil. Seharusnya yang dibasuh itu kan tempatnya itu. Kenapa yang dibasuh muka, tangan? Buyan saja ini. Gitu Bapak Ibu ya pemantik. Lagi misalnya tentang wudhu. Jika kalian ingin sholat, kemudian tidak ada air yang bisa digunakan untuk berwudhu, apa yang akan kalian lakukan? Misalnya begitu nggih? Nggak sholat Bu, kata Pak Ridwan. Duh, kok begitu? Ini kan bisa merangsang peserta didik ini berpikirnya, kritisnya, dan seterusnya. Nah, jadi pertanyaannya jangan banyak-banyak ya pemantiknya, cukup 2 atau 3.
3 itu sudah ideal. Jelas ini Bapak Ibu? Jelas, Pak. Baru di kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu ada 3 unsur. 1 pendahuluan, 2 kegiatan inti, 3 penutup. Di pendahuluan itu apa isinya? Ada namanya apa itu? Saya lupa itu. Sebelum apersepsi itu apa? Apa Bu sebelum apersepsi? Saya lupa itu. Yang jelas salah satunya memang persepsi. Ya, persepsi itu kan mengaitkan yang pelajaran kemarin dengan yang akan kita pelajari. Anak-anak sudah tahu tentang wudhu, misalnya hari ini kita belajar sholat. Sudah, Ustazah. Nah, kalau sudah paham, sekarang kita akan mempelajari sholat. Apa hubungan wudhu dan sholat? Misalnya begitu, nih. Kita persepsi. Intinya persepsi adalah mengkaitkan materi yang sudah dikuasai dengan yang akan dipelajari. Nah, persepsi itu bisa berupa pertanyaan pemantik itu, bisa juga. Baru di kegiatan intinya. Ini langkah kerjanya di PBL. Orientasi ya, ada di pendahuluan itu orientasi dan persepsi. Orientasi itu kan misalnya tadi itu tentang pentingnya, tentang pemahaman bermakna bisa, tentang pentingnya menguasai pembelajaran ini bisa, termasuk tentang TP, tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nanti ketika pre-teaching harus ada itu. Harus tujuan anak-anak, tujuan kita materi ini sangat penting karena dengan materi ini bla bla bla. Karena itu tujuannya adalah untuk itu termasuk namanya orientasi. Baru setelah itu persepsi. Kemudian kegiatan inti. Jangan nanti misalnya salam, absen, nanya kabar. Bukan itu nggih pendahuluan. Saya ulang, pendahuluan ada 3, saya ingat. Orientasi, persepsi dan motivasi. Orientasi, persepsi dan motivasi. Berisi 3 itu kira-kira 10 menit cukup. Jadi bukan termasuk ngabsen, salam, baca yasin, itu tidak termasuk di pendahuluan itu. Baru di kegiatan inti, langkah-langkahnya itu sudah ada. Nah, di kegiatan intinya nanti Bapak Ibu bisa dimasukkan dalam kolom ini. Di kegiatan intinya ya. Aktivitas guru apa, aktivitas peserta didik apa. Itu harus ada. Dulu malah lebih rigid. Itu berapa menit. Misalnya pendahuluan 10 menit, kegiatan inti itu 60 menit, penutup 10 menit atau 5 menit jadi 70 misalnya. Pokoknya totalnya satu pertemuan 70 dan itu berulang. Nah ini nggih, jadi harus ada langkah kerjanya, kemudian aktivitas gurunya apa, aktivitas peserta didiknya apa. Tinggal Bapak Ibu mencari masalah, karena PBL problem based learning. Berarti masalah apa yang harus diselesaikan oleh siswa. Untuk SD sebaiknya Bapak Ibu yang mengajukan masalah. Anak-anak, mengapa kita harus berwudu? Biar mereka menyelesaikan masalah itu. Dengan cara diskusi, dengan cara membaca referensi, dengan membaca, dan seterusnya. Karena PBL. Jadi masalah bisa berasal dari Bapak Ibu, kemudian diselesaikan oleh peserta didik. Atau masalah itu dari peserta didik, kemudian diselesaikan sendiri oleh peserta didik. Jangan Bapak Ibu ikut menyelesaikannya.
Bapak Ibu hanya ikut memberikan pertimbangan di akhir. Ini namanya problem based learning. Pembelajaran berbasis problem. Misalnya Bapak Ibu melontarkan begini, di suatu desa itu ada 2 masjid. Dan dua-duanya mendirikan sholat jamaah. Boleh enggak ini yang begini ini? Masalah real di masyarakat misalnya. Maka yang seperti itu biar anak-anak sendiri yang menyelesaikan. Atau di tingkat SD, kalau kelas 1, apa kira-kira? Kalau tentang Al-Quran, yang terkait dengan pembelajaran, itu juga bisa dicarikan problemnya, dan yang ringan-ringan saja sesuai materinya. Kalau kelas 1 itu apa problemnya, yang ringan-ringan saja biar mereka latihan diskusi. Ngerti nggih? Baru di penutup refleksi. Nanti dilakukan refleksi termasuk tindak lanjut. Baru asesmen yang kemarin juga sudah ada. Mulai jenis asesmennya, formatif, sumatif, dan seterusnya itu. Tekniknya kemarin saya kira sudah ada semuanya. Tinggal memperbaiki ya. Karena asesmen penilaian itu semua ranah itu, ranah sikap, afektif, kognitif, dan psikomotorik semuanya harus ada. Ini panjang. Nah ini yang penting. Perbaikan. Ini remedi boleh. Perbaikan itu maksudnya remedi ya. Remedi ini bagi siapa? Bagi peserta didik yang mengalami hambatan belajar atau ketertinggalan dalam memahami sebuah materi tertentu. Ini dilakukan remedi, tetapi Bapak Ibu jangan hanya dilakukan remedi bagi siswa yang lambat dalam memahami pelajaran, begitu saja. Tindakannya remedi dalam bentuk apa? Ngerti nggih? Misalnya dengan pertemuan khusus di luar jam pelajaran, guru memberi pendampingan selama sekian menit setelah pembelajaran jam usai. Jadi harus ada tindakannya, namanya tindak lanjut. Itu perbaikan remedi bagi siswa yang melambatan. Pengayaan itu untuk siapa? Peserta didik yang mencapai, yang memiliki kompetensi tinggi tadi itu. Peserta didik yang sudah paham, yang sudah pinter. Apa pengayaannya? Boleh berupa tugas. Bentuknya ya. Jadi harus disebutkan bentuk tindak lanjutnya apa bagi mereka diberikan pengayaan ini. Remedi itu diberikan bagi siswa yang lamban, yang mengalami hambatan. Pengayaan diberikan bagi siswa yang pencapaiannya tinggi. Karena kalau tidak beri pengayaan, siswa yang pencapaian kompetensinya tinggi ini tidak merasa belajar di kelas. Karena sudah merasa mampu bisa. Jelas nggih? LKPD sudah kemarin, sudah saya koreksi juga sebagian itu, tapi memang perlu perbaikan-perbaikan, silakan di LKPD itu. Glosarium, daftar pustaka, wallahu a'lam. Yes, gampang temanya hari ini, apa tugasnya meskipun sangat banyak sekali. Hanya modul-modul. Bapak Ibu tinggal memodifikasi modul yang sudah ada. Yang merasa kemarin agak tersesat, tinggal disesuaikan saja bagaimana membuat modul yang baik sehingga bisa kembali ke jalan yang benar. Atau yang kemarin itu modulnya itu modal madil, karena copy paste saja. Sekarang Bapak Ibu bisa mendesain modul, paling tidak memiliki pengetahuan bagaimana mendesain menyusun modul yang baik. Saya kira itu Bapak Ibu mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Nek gurunya jos ngono ya mesti siswanya itu juga jos, peserta didiknya. Terakhir ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, izin bertanya Pak. Monggo Ustadz Jati.
terkait LK-LK yang sebelumnya, kalau misalkan nilainya itu dirasa kurang memuaskan, apa bisa direvisi Pak atau diperbaiki gitu? Sebaiknya begitu. Sebaiknya ya, Ustaz, sebaiknya karena ini kan proses belajar, sebaiknya. Kalau makanya yang di sebagian itu yang terutama di apa itu? Yang bagian bukan di tugas, itu kan belum ada yang saya koreksi. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang ingin memperbaiki dari tidak tahu menjadi tahu itu menjadi tindak lanjut dari itu. Tetapi nanti tolong yang modul ini harus bagus. Ya. Saya TP-nya kemarin begini, sekarang tidak apa-apa rumusannya TP-nya kemarin begini, sekarang di modul ini diperbaiki. Karena nanti yang menjadi pegangan utama itu adalah modul itu. Jadi LK1 sampai 5 itu adalah dalam upaya untuk membuat modul yang bagus. Jadi rangkaiannya. Sampai LKPD instrumen rubrik kemarin itu ada rangkaian membuat modul. Nanti bisa diperbaiki di modul itu. Di modul itu juga nanti akan berkelanjutan digunakan untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Jadi modulnya saja diperbaiki yang bagus. Berarti tidak usah di-upload lagi ke LMS Pak, hanya diperbaiki di file kita yang di laptop gitu. Ya, saya begitu memang biar Bapak Ibu membuat catatan di ini. Karena itu monggo di hal-hal yang ada catatannya, ada yang saya kadang-kadang baik, itu bukan berarti baik, kadang-kadang saya putus asa, ini sudah saya sampai menilai, memberikan komentar itu sebenarnya enggak ya enggak apa-apa. Nanti insya Allah seiring dengan waktu akan semakin baik. Amin, amin Biar Pak. berpengalaman saja, berproses. Ya, soalnya kan kemarin tuh emang banyak kesamaan persepsi di antara kita teman-teman yang di kelas dalam mengisi satu hal, misalkan dalam ini apa, dalam bukan instrumen pembelajaran apa, instrumen pendukung gitu, hal-hal yang disamakan. Ya. Tapi di dalam nilai